tim dari Kemendikbud, ya. Dari hari Rabu kemarin ada rapat dengan tim Kemendikbud sampai besok Jumat. Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana sifat relativitas itu, ya. Kita sudah membahas juga dampak dari terjadinya relativitas, ya. Relativitas khusus ini kalau ada pergerakan mendekati kecepatan cahaya, itu terjadi pemendekan waktu, ya. Terjadi pemuaian waktu, kemudian terjadi pemuaian dan pemendekan relatif, ya. Bagi orang yang bergerak itu waktunya pendek, bagi orang yang menunggu itu waktunya lama. Jadi ini dilihat dari waktu normal berarti jadi penyusutan waktu. Dilihat dari peristiwa terjadi, maka orang yang tidak ikut dalam peristiwa merasa itu pemoloran waktu. Ya. Dilasi berarti pemuaian. Ya. Jadi pemuaian itu dipandang oleh orang di luar kerangka yang bergerak. Kalau dipanjang, menurut orang di luar itu terjadi penyusutan. Ya. Menurut orang di luar kerangka terjadi penyusutan. Jadi saudara waktu UTS nanti koreksi sendiri aja UTS-nya. Kalau yang diamati di luar kerangka dan waktunya menyusut, panjangnya memuai, berarti itu salah. Terbalik berarti, ya. Penggunaan persamaan matematisnya terbalik berarti. Demikian juga untuk kalau yang diketahui di luar kerangka, di dalam kerangka, maka menurut orang di dalam kerangka, waktunya harusnya ya. Kalau diketahui waktu menurut pengamatan orang di luar kerangka kejadian, maka kejadian di dalam kerangka itu lebih pendek dari pengamatan orang luar. Panjangnya lebih panjang atau lebih pendek? Halo. Saya lupa merekam. Biar bisa di-share nanti. Jadi, hari ini kita akan lihat bagaimana momentum relativistik, ya. Nah, ini dampaknya bagaimana massa relativistik, bagaimana energi relativistik, ya. Bila ya saudara di dalam mobil, ya, kebayang di mobil, kemudian ada teman di pinggir jalan. Saudara akan melemparkan sesuatu. Melemparkannya sebelum berpapasan dengan teman atau sesudah? Atau pas berpapasan? Mobilnya bergerak ya? Sebelum, Pak. Sebelum. Sebelum. Oke. Kira-kira kalau dipantulkan oleh teman itu, saudara terima pas berpapasan atau setelah berpapasan? Setelah berpapasan. Sama saja, saudara lemparkan ke atas, ya. Di dalam mobil, saudara lemparkan ke atas, di depan lab school, itu saudara terima lagi, mungkin di depan pasca. Saudara
Saudara pernah ke kampus kan satu semester? Pernah, Pak. Udah pernah ke kampus ya? Jadi di mana lab school, di mana gedung pasca tahu kan? Tahu, Pak. Kalau dilemparnya tinggi. Pak. Kira-kira kalau di dalam mobil bak terbuka berlaku enggak? Kita lemparkan depan mobil bak terbukanya bergerak, kita lemparkan di depan lab school. Kalau dalam mobil tertutup, kita lemparkan di depan lab school, kita terima di pasca. Kalau di mobil bak terbuka, kira-kira kita terima depan pasca atau enggak? Enggak, Pak. Angin. Enggak, Pak. Kena angin. Yang kita anggap angin enggak ada. Oh, Ayo. Gimana? Bingung? Mobilnya bak terbuka. Ayo silakan. Kasih pendapat aja. Kira-kira diterima di depan pasca lagi atau tidak gitu aja. Iya apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Alasannya tidak apa? Karena ada angin, Pak. Angin kan diabaikan, nggak ada. Nggak ada angin. Dianggap nggak ada angin. Oke. Kalau kecepatan mobilnya konstan, terjadi gerak parabola enggak di situ? Iya apa tidak? iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Iya. Iya. Iya apa tidak? Iya, Pak. Iya. Ya kan kalau terjadi gerak parabola, kalau dalam mobil terjadi gerak parabola juga enggak? Iya. Hah? Menurut orang di luar terjadi gerak parabola juga tidak? Oke. Ini kok kenapa jadi bingung? Ayo semuanya, jangan kalau enggak lingkungannya aman, enggak ada keramaian, buka aja mic-nya. Sehingga saudara apa mengasih komentar langsung. Oke? Sekarang kita masuk ke sini. Bila dalam mobil ya yang bergerak horizontal, kemudian saya lemparkan sebuah bola vertikal, ya. Kira-kira jarak yang ditempuh dari kondisi awal ke kondisi akhir, ya, sampai ke titik tertinggi, menurut orang dalam mobil dengan menurut orang di luar mobil sama apa tidak? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Beda. Tidak. Beda apa tidak? Beda, Pak. Beda. Alasan bedanya? Beda acuannya, Pak. Ya acuannya itu. Oke. Satu orang di dalam mobil lagi bergerak horizontal. Satu orang di pinggir jalan. Orang dalam mobil melemparkan bola vertikal ke atas. Orang di pinggir jalan juga melihat kejadian itu.
kira-kira tinggi maksimum yang diamati oleh orang dalam mobil dengan orang di luar mobil sama apa tidak? Tidak, Pak. Sama. Kenapa tidak? Izin Terjadi menjawab, kontraksi apa tidak? Hah? Kalau menurut saya kan karena mobilnya bergerak dan orang yang di dalam mobil juga ikut bergerak, jadi dia menganggapnya mungkin tinggi maksimalnya sekian. Nah, tapi kalau D. orang yang di luar mobil kan dia nggak ikut mobilnya bergerak gitu loh, Pak. Jadi Ya. yang dia anggap itu bolanya itu tingginya itu nggak sampai maksimum yang dianggap sama orang yang di dalam mobil. Oke. Kemarin ikut kuliah? Iya, ikut, Minggu Pak. lalu ikut kuliah enggak? Ikut. Ikut. Oke, transformasi Lorentz itu yang terjadi kontraksi dimensi yang ada kecepatan apa tidak? P-nya itu P yang mana? Yang Kecepatannya dipengaruhi itu- atau yang tidak, Pak? Hah? Yang dipengaruhi atau apa yang aku maksudnya, Pak? Kan L sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. V-nya itu kira-kira dengan L itu arahnya sama apa tidak? Kalau berdasarkan hukum Lorentz yang kemarin, beda. Kan kalau yang kecepatan itu horizontal. Ya, berarti horizontal kan? V-nya V-nya horizontal apa vertikal kemarin? L-nya, L-nya. L-nya. Ayo, kemarin L-nya horizontal apa vertikal? Berapa? Ayo. Tadi siapa yang ngasih komentar? Tadi siapa? Andi ya? Ardi. Ayo, Dik. Ya, Pak. L-nya kemarin arahnya mana? L-nya searah sama kecepatannya, Pak. Oke, berarti kan L-nya kalau horizontal, P-nya horizontal, berarti L sama dengan L0 akar. Sekarang ini D-nya horizontal apa vertikal? D-nya ini vertikal, Pak. Vertikal. Kalau vertikal ada pengaruh enggak? Oh, kalau menurut aturan Lorentz, enggak sih, Pak. Enggak kan? Iya. Mau Lorentz, mau Galilei, ya yang dipengaruhi itu adalah yang dimensi yang arahnya sama dengan kecepatan gerak, ya. Maka di sini pengamatan orang di O mau O aksen itu D. Di O aksen, di D aksen, di O to D, maka D aksen sama dengan D, ya. Paham? Ya. Jadi kalau dia bujur sangkar, kalau dia bergerak horizontal, maka yang akan menyusut hanya arah horizontalnya saja, vertikalnya tetap. Maka dia menjadi persegi panjang. Kalau dia bola bergerak horizontal, maka yang akan menyusut diameter yang mana? Diameter yang searah kecepatannya, Pak. Yang horizontal saja. Karena dia bergerak horizontal, maka jadi apa namanya tuh? Bola bisbol. Menjadi elips. Elips, Pak. Kalau elip kan segi.
dua dimensi. Kalau bola 4. Oke, paham ya? Tapi kalau geraknya diagonal, maka lihat dimensi kecepatan arah horizontal akan mempengaruhi horizontal, yang vertikal akan mempengaruhi vertikal, dimensi vertikal ya. Oke. Maka di sini kalau kita lihat secara momentum ya, dengan massa, kalau D-nya tadi sama, tapi momentumnya menurut orang di O aksen, momentumnya adalah PY aksen sama dengan M aksen, PY aksen kan? Tapi menurut orang di Y tidak bisa, itu menjadi kecepatan relatif. PY-nya M, PY aksen per akar 1 tambah itu kali. Oke. Maka di sini muncul ya, pengamatan yang tidak sama momentum antara orang di O aksen dengan orang di O. Orang di dalam kerangka dengan orang di luar kerangka. Agar momentumnya sama, ya, agar momentumnya sama, maka di sini akan kita lihat nanti akan terjadi massa relativistik. Bila ini ya, orang dalam mobil melemparkan ke temannya di luar, kemudian dengan cara ini teman itu juga melemparkan sehingga di tengah-tengah ketemu bolanya dan balik lagi. Ini pandangan orang di O. Ini ya, ini pandangan orang di O, ini pandangan orang di O aksen. Ya. Oke. Maka kita lihat di sini bagaimana hukum kekalahan itu terjadi. Maka di kejadian ini untuk benda bermassa yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka terjadi massa relativistik. Saudara makin cepat kendaraannya, geraknya makin susah untuk bergerak atau ya, atau tidak dari tempat duduk. Susah, Pak. Berarti makin mendekati kecepatan cahaya, massa itu akan mengalami pemuaian. Massanya akan membesar. Nah, oke. Jadi ini bersama massa relativistik. M0 di mana? Orang yang ada dalam kerangka. Orang yang mengamati langsung kejadiannya, orang yang mengukurnya. Kalau M, orang yang mengamati di luar kerangka. Ya? Di luar kerangka. Ya, paham? Iya. Paham, Pak. Paham, Pak. Maka agar sama momentum relativistik di O dengan di O aksen, maka harus berlaku persamaan massa relativistik. Oke, ini dia dasarnya. Massa relativistik itu, kalau tidak berlaku massa relativistik, maka momentum di O dengan di O aksen tidak akan sama. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, ini perhitungannya. Di kerangka O aksen yang di atas, ya, dan di kerangka O yang di bawah. Maka kita dapatkan, ya, ini dia. Oke.
Maka massa relativistik ya, ini M kali V sama dengan M0 kali V per akar 1 kurang V kuadrat per Q kuadrat. V-nya dicoret, maka dapat hubungan M dengan M0. Kalau kita tahu bahwa gaya itu adalah diferensial orde 1 dari momentum, ya kita tinggal diferensialkan aja momentum ini terhadap waktu. Ya. Yang fungsi waktu siapa di sini? P dan P ini. Ya. Sementara massa kan konstan nih, M0 ya. Paham? Iya. Oke. Jadi dapat kita simpulkan hubungan massa dengan massa relativistik. Ya. Maka gayanya mana? Ini dia. Ini gaya relativistik. Atau lebih detail nih dia. Ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tadi kan fungsi waktunya itu ada di V, Pak. Ya. Nah, sedangkan gimana untuk C? Apakah bukan, Pak? Karena kan itu juga termasuk kecepatan, Pak. Siapa? Yang C. C itu kan kecepatan cahaya. Konstan di mana-mana. Kata Einstein, bukan kata saya ya. Ingat, postulat Einstein. Kecepatan cahaya nilainya konstan kan? Iya, Pak. Postulat Einstein minggu lalu. Ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Maka sekarang kalau kita lihat bahwa momentum itu adalah berhubungan dengan gaya, gaya itu berhubungan dengan energi kinetik, ya, maka energi kinetik ini gaya, energi kinetik ini gaya dan perpindahan atau usaha. Sehingga kalau kita ganti gayanya dengan persamaan diferensial, maka dapatlah sini ya. dp/dt .ds atau ds/dt .dp. ds/dt itu siapa? V kan? Perubahan posisi terhadap waktu kecepatan. Ya, dp itu mana? P dm tambah md dv. Kalau dia bukan benda tegar, momentum diferensial momentum itu kan pdm tambah mdv. PDM bila masanya berubah. MdV bila masanya konstan. Kalau benda tegar, masanya total, masanya tetap apa berubah? Momentum benda tegar. Atau keseimbangan benda tegar yang kamu belajar di hah? Masanya tetap. Massa tetap. Maka kalau untuk massa tetap, waktu kamu belajar kinematika gerak, hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan ma. Karena dm-nya 0. Ya. Tapi dalam pergerakan roket, F-nya bukan lagi dA, tapi dp dt. Bukan lagi m kali a, tapi dp dt ya. Karena massanya berubah. Bila ini ya M-nya kita ganti, maka dapatlah hubungannya di sini Eka integral dari M0 sampai M C kuadrat dm atau MC kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Arti E total, energi total adalah energi kinetik tambah energi diam. M0 C kuadrat energi diam kan? Maka energi totalnya adalah massa relativistik kali C. Ya. Nih, dari sini. Apa kita dapat di sini nih? Dengan hubungan ini. Ya. Paham ini?
Paham? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Contoh, sebuah benda yang dia masanya M0 dan tiba-tiba terpecah secara spontan menjadi dua bagian. Masanya masing-masing M1 dan M2. Lajunya V1 dan V2. Perlihatkan di sini, M0 itu lebih besar dibandingkan massa 1 tambah massa 2. Ayo, kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa massa masing-masing pecahan itu lebih kecil daripada massa awal? Masa waktu dia masih bergabung. Kenapa kira-kira? Ada beberapa partikel yang hilang. Kemana hilangnya? Lapor polisi dong. Kemana hilangnya? Ayo. Kira-kira kemana hilangnya? Kalau pembuktinya sudah saya tampilkan di sini. Ya. Tadi kan M0 kuadrat sama dengan ya energi kinetik sebelum adalah M0 kuadrat kan? Sudah? Berarti M1 kuadrat per akar tambah M2 kuadrat per akar. Ya. Ya, kuadratnya kalau di coret, kemudian nilai di bawah akar pasti kurang dari 1. Ya kan? Akar kurang dari 1 pasti kurang dari 1. Kalau kita bagi, pasti dia lebih besar dari M1. M1 dibagi 0, pasti 1, sekian M1 kan? Jadi 1, sekian M1 tambah 1, sekian M2, berarti 1, sekian dari M1 kali M2. Oke. Paham ini? Ya. Lanjut. Jika suatu benda bermassa M berubah seluruhnya menjadi energi, jadi tadi kenapa massanya menyusut setelah pecah? Setelah pecah bendanya bergerak apa tidak? Bom. Bergerak. Awalnya diam. Setelah pecah ini bomnya nyebar kan? Iya, Pak. Dari mana datang energinya? Untuk dia bisa menyebar. Kan tidak ada energi dari luar. Dari mana datang energinya? Dari masanya. Dari massa yang hilang tadi kan? Massa itu berubah menjadi Energi. Jadi energi kinetik itu delta M C kuadrat kan? M lebih besar daripada M0 kan? Di sini ada M0 kan? Nah, Iya, ini, Pak. ini delta M itu besarnya ini. Ini lebih besar dari 1, ini dikurang 1, berarti 0, sekian kan? 0, sekian M0 C kuadrat itu udah menjadi energi kinetik. Ya. Paham? Paham, Pak. Paham. Jadi energi total itu sama dengan energi diam tambah energi Kinetik. ya. Oke. Contoh, sebuah elektron dengan laju 0,8 C relatif secara pengamat di laboratorium. Berarti kejadian dengan pengamat satu kerangka apa tidak? Hah? Elektron itu bisa enggak bergerak di luar tabung misalnya?
Bisa. Ya, berarti tabungnya bocor berarti kan? Lampu kamu kalau di kampus kan lihat lampu kita di ruang kuliah itu semuanya lampu TL kan? Iya. Elektron bergerak di dalam kan? Iya. Ya. Maka orang di luar itu berarti dia di luar kerangka. Ya. Kejadian. Iya. Maka 0,8 ini menurut orang di luar. Menurut orang yang ada di dalam tabung, dia melihat pergerakan elektron 0,5 C. Ya. Yang ditanya berapa energi kinetik elektron? Menurut pengamat yang bergerak bersama elektron. Kita lihat di sini, lajunya berapa? 0,8 C, laju elektron. Laju pengamat surat lab berapa? 0,5 C. Maka laju elektron dari pengamat berapa? Kalau di rumusnya kemarin kan saya pakai V1, V2 dan V kan? Ini mungkin akan lebih terlihat di sini. Saya menggunakan W. Boleh? Boleh? Nah, Boleh, Pak. lihat di situ angkanya. Bahwa kecepatan relatif antara elektron dengan pengamat bukan 0,8 dikurang 0,5. Tapi menjadi 0,8 dikurang 0,5 dibagi 1 dikurang 0,8 kali 0,5 dibagi C kuadrat. Sehingga dapatlah W-nya itu sekitar 0,5 C. W 0,5 C baru kita masukkan ke persamaan energi kinetik. Yang ini. Ya. MC kuadrat ditambah dikurang M0 C kuadrat. Dapatlah energi kinetiknya berapa. Ya. Paham? Paham? Paham, Pak. Oke. Teman-teman yang dari luar tolong di ini ya, di invite ya. PJ. Maka kita bisa lihat kembangkan bagaimana energi total zarah relativistik E sama dengan mc kuadrat sama dengan m0 c kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 1 kurang beta kuadrat. Beta itu adalah V per C. Bagaimana momentum relativistik, bagaimana kuadrat dari momentum relativistik. Kalau kita kuadratkan seperti apa? Kalau kuadrat berarti P dot P ya. Karena momentum itu vektor. Ya. Sehingga kalau kita E kuadrat dengan P kuadrat C kuadrat itu sama-sama dengan kuadrat energi. P itu kan K per 2 K energi kinetik itu P kuadrat per 2M kan? Ya. Energi kinetik P kuadrat per 2M. M-nya berapa? Hubungannya. Maka dapatlah hubungan seperti yang didapat di bawah. Ini dia hubungan. Oke. Aduh. Paham? Iya, Pak. Ini beberapa contoh sudah saya buatkan di sini ya. Bagaimana umur rata-rata meson yang masa diamnya 207 masa elektron dalam keadaan diam. Maka umur rata-ratanya berapa? Tanya, berapa laju meson? Ya. Ada. Mana yang T? 2,3 apa 6,9? Hah?
Mana yang di kerangka bergerak? 6,9 apa 2,3? -9. 6,9 di laboratorium atau di luar laboratorium? Di dalam kejadian atau di luar tempat kejadian? Di luar. Di luar, Pak. Luar ya. Berarti di O ya. 6,9 di O, 2,3 yang di C ya. Benar. Jangan dibalik. Iya, Pak. Dari minggu lalu sudah kasih clue-nya. Jangan dibalik. Lihat kejadian di mana. Itu ya. Maka lakukanlah perhitungannya. Siap, Pak. Oke. Dapatlah masa efektifnya. Oke. Dapat energi kinetiknya. Ya. Dapat momentumnya. Dan seterusnya. Paham sampai sini? Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya. Ini yang telat-telat yang baru masuk ini dari mana nih? Kenapa baru masuk? Kuliah udah mau 1 jam. Ya. Maka dapat kita simpulkan di sini. Dengan diterimanya transformasi Lorentz untuk menjelaskan proses relativistiknya Einstein terjadi waktu relativistik dengan terjadi pemoloran waktu atau dilasi waktu. Ya. Terjadi kontraksi panjang antara pengamat yang langsung dengan pengamat di luar kerangka. Terjadi masa relativistik antara orang yang di dalam kerangka dengan orang yang di luar. Luar, Pak. Ya. Ada momentum relativistik, ada energi kinetik relativistik. Sekarang bagaimana dengan efek Doppler? Ya. Kalau efek Dopplernya suara, kecepatannya hanya sekitar 4, suara itu kan 400-an meter per detik kan? 300-an sampai 400-an kan? Iya, Pak. Ya, paling enak 340 meter per detik. Tapi jangan kamu jarak dengan saya 340 meter, kamu akan mendengar suara saya dalam waktu 1 detik kemudian. Kecuali sekarang. Sekarang kecepatan kita mendekati kecepatan cahaya kan? Kecepatan digital. Maka waktu saya nyebut A, mulut saya buka, kamu juga melihat antara gerak mulut saya dengan suara yang saya keluarkan. Kamu melihat di situ sama waktunya. Ya, enggak dari delay. Kenapa? Karena kita masih dalam kerangka yang dengan kecepatan yang tinggi. Ya. Oke. Bayangkan kalau dengan kecepatan cahaya. Sekarang kita lihat efek Doppler relativistik. Ya. Antika sama Rista dari mana nih berduaan? Ya. Oke. Sekarang kita lihat efek Doppler. Efek Doppler itu adalah terkait dengan kalau di gelombang bunyi, saudara mendapatkan efek Doppler itu adalah terjadinya perbedaan frekuensi antara orang yang bergerak mendekati sumber dengan menjauhi sumber. Ber. Ya.
Maka di sini yang kita lihat efek Doppler untuk cahaya yang dipakai oleh orang astronomi mengamati bintang. Kalau seandainya ya saudara bisa mencapai matahari, apakah matahari yang saudara lihat sekarang itu adalah matahari? Saudara akan menyampai di matahari itu? Nah, apakah posisi matahari yang kamu lihat ini kan sekitar jam 1, berarti masih di atas kepala kan? Iya, Pak. Kira-kira kalau saudara bisa bergerak menuju matahari itu, apakah saudara tepat di matahari itu? Bingung jawabnya. Sekarang saya nanya, berapa tahun cahaya kah jaraknya matahari dengan bumi? Ayo. Berapa tahun cahaya? Ayo. Iya, Pak. Kira-kira berapa tahun 8 cahaya? menit, Pak. Hah? Ya saya tanya berapa 8 tahun cahaya menitan. jaraknya? Hah? Bingung, cari nanti ya. Kalau jarak kita dengan suatu bintang itu 1 tahun cahaya, berapa sih sebenarnya jaraknya? Hah? Berapa meter jaraknya? Kita melihat sebuah bintang, jaraknya ke bumi adalah 1 tahun cahaya. Berapa meter kah jaraknya? Hah? Jauh banget, Pak. Ya berapa meter jaraknya? 40 triliun, Pak. Dari mana kamu dapatnya? Google. Jaraknya 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu T apa V? Hah? 1 tahun cahaya itu T atau apa? Satu tahun waktunya, ya. Cahaya berarti Iya, Pak. V-nya adalah kecepatan cahaya. Ya, 3 Cahaya. kali 10 pangkat 8. Dikali 1 tahun itu berapa? 365 hari. 1 hari itu berapa jam? 24. 1 jam berapa detik? 16. 1 tahun 365 hari kali 24 jam kali 60 menit per jam kali 60 detik per jam. Berarti 365 hari kali 86.400 detik kan? Ya. Dikali dengan C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dapatlah berapa meternya kan? Ya. Maka kalau kita lihat efek Doppler ini beda dengan peristiwa transformasi Lorentz yang lain. Di sini kalau orang bergerak bersama cahaya, maka yang dia amati adalah waktunya sama dengan kejadian di cahaya. T-nya adalah delta T tambah D per C. Ya, D itu jaraknya, C itu kecepatan cahaya. Maka D per C itu frekuensi kali waktu bagi dengan C. Ya. T-nya sini T waktu. Maka kalau kita ganti dengan T aksen, boleh saja. Jadi P per C akar 1 T aksen per akar 1 kurang V kuadrat.
Maka delta T-nya mana? Hubungan delta T dengan delta T aksen. Lihat dari kanan. Ini hubungan delta T dengan delta T aksen. Ya. Ini hubungan antara jarak dari partikel. Maka di sini kita dapatkan hubungan periode dengan periode aksen, frekuensi dengan frekuensi aksen. Coba buktikan ini ya. Oke. Ini. Jadi ada kerangka yang awalnya satu berimpitan, kemudian dia bergerak dengan kecepatan v. Maka sampai ke arah tertentu, ya, dia mengamati sebuah benda yang cahaya, gitu. Dan itu yang ditafsirkan kecepatannya, frekuensinya. Jadi ada orang yang mengamati cahaya bintang. Kira-kira nanti dia bergeser kemana? Ke arah yang lebih frekuensinya panjang, frekuensinya besar apa kecil? Kalau frekuensi berbanding dengan panjang gelombang kan? Kalau frekuensinya membesar, panjang gelombang mengecil. Ya. Kalau dia bergerak ke arah frekuensi pendek, artinya dia menjauh atau mendekat. Lihat di sini. Hubungan frekuensi, ya. Maka V aksen atau T aksen di sini adalah nilai-nilai dalam kerangka O aksen, yaitu pengamatan orang yang bergerak bersama kejadian, ya. Ini dia. Jadi kalau dia bergerak tegak lurus dengan arah rambatan, dapatlah hubungannya frekuensinya ini. Tapi kalau dia bergerak searah dengan arah rambatan, ini dia. Kalau dia di sini berbalik arah menuju sumber, maka ini tinggal dibalik. Ya. Oke? Paham? Nah, ini yang saya katakan tadi. Astronomi, kalau kalian ingin meneliti bintang-bintang, kita udah punya teleskop, ya nanti kalau udah aktif, kalian bisa minta Pak Riser untuk misalnya kita tiap pergantian bulan, tidak harus menunggu menjelang bulan puasa, lihat aja pergantian bulan di bulan-bulan Arab ya, bulan-bulannya Muslim ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu kan melihat hilal bulan kan? Nah, saudara bisa mengamati di situ berapa besar bulan yang teramati di waktu senja. Itu kita punya teleskopnya, bisa dipakai. Atau bisa juga kalau kita nanti ya ketika ya ada kegiatan sampai malam di kampus boleh ya, kita mungkin sekitar jam 8 jam 9 malam ya, sampai jam 9 malam di kampus kita bisa melakukan pengamatan bintang dengan teleskop itu. Maka saudara situ kalau bisa mengamati pergeseran warna bintangnya, maka dilihat di situ antara bumi dengan bintang itu saling menjauh atau saling mendekat. Dari situlah orang bisa memperhitungkan bahwa akan ada komet terlihat pada bulan sekian, bahwa akan terjadi gerhana matahari, ya, dan lain-lain. Banyak yang dia. Dan kita lihat di alam ini, semua benda-benda langit itu terjadi pergeseran ke arah frekuensi yang kecil atau panjang gelombang yang besar.
Kalau frekuensi kecil, frekuensinya makin mengecil, maka kita antara kita dengan dia saling menjauh. Dengan saling menjauh itu, maka itu yang kita sebut dengan pengembangan universal. Bahwa jagat raya ini jadi mengembang, semuanya saling menjauh. Ya. Tapi sebaliknya, kalau dia bergerak ke spektrum yang lebih tinggi frekuensinya, berarti dia saling mendekat. Kita mendekati dia atau dia mendekati kita. Ya, paham? Iya, Pak. Ini contoh soal. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, cukup sampai di situ. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya belum mengirim buku ya? Belum, Pak. Belum. Pak. Dan nanti Belum. akan saya kirim buku ke ya sambil kalian mau bertanya, saya kirimin bukunya. Ya. Buku-buku yang saya punya ya. Kalau saya nggak punya, nggak bisa saya kirim. Silakan, mau ditanyakan silakan. Pak, Ya, izin silakan. tanya. Tadi untuk apa yang pergeseran frekuensi ke apa? Yang pergeseran warna ke biru atau ke merah tadi itu maksudnya frekuensi warnanya Pak ya? Warna yang Ya. terlihat. Jadi kita mengamati benda-benda langit itu, kalau diamati dalam selang waktu frekuensi waktu tertentu, kita akan menemukan benda-benda langit itu saling menjauh atau saling mendekat dengan kita. Kalau dia bergerak, ya. Ya, oke Pak, terima kasih. Oke. Silakan lagi yang lain. Ini ada 6 buku yang saya bagi, ya. Saya setuju dengan Ramon Serwe. Haris 8, ya. Oke, ini ada 8 buku yang saya kirimkan. Ya, silakan, mau ditanya silakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Materi sekarang atau materi minggu lalu silakan. Tidak ada masalah. Mengenai epsilon, Ya, epsilon apa? kan saya sudah nyoba masukin yang kode sesi Bapak, tapi di epsilonnya katanya nggak bisa masuk sendiri. Epsilon sendiri apa? Kita belum bisa masuk, Pak. Jadi belum bisa ituin presensi di epsilon. Kok belum bisa? Katanya, Kamu kan udah punya akun epsilon kan? udah, Muat? Pak. Hah? Udah, Pak, cuma belum ada isinya. Ya, Iya, enggak kan kamu udah masuk. Kamu cari, kamu enroll mata kuliah. Nanti saya kirim videonya ya. Saya cari dulu video tutorialnya. Semester 1 kamu, semester kemarin enggak ada kuliah, semester 2 kemarin enggak menggunakan epsilon? menggunakan, Pak. Menggunakan epsilon.
Berarti udah tahu kan cara menggunakan cara enroll? Sudah. Tapi ketika dibuka belum ada yang presensi. Ya, presensi belum. Presensi belum. Epsilon saya belum isi. Di Epsilon saya baru ngisi. Ya, yang fisika modern. Saya belum isi presensi. Oh iya, masih kosong ya. Masih begini ya. Ini Pak. Oh, saya lupa. Udah saya tulis tapi saya belum lupa mengupload ini ya. Lupa mengupload filenya. Oke, nanti saya upload ya. Makasih sudah diingatkan. Ya. Terima kasih juga, Pak. Ya. Tapi enroll udah ya. Untuk enroll itu yang fisika modern 1403 Pak ya? Ya. Itu bacanya you can enroll yourself in this course Pak. Kenapa nggak bisa? Kan udah. Kurang tahu. Biasanya kan kita enroll itu harus masukin ini kan Pak ya? Kayak enrollment key-nya. Ya, Nah, di sini saat mau enroll yourself nggak bisa Pak. Oke. Ya, berarti nanti saya coba cek enrollnya ya. Baik Pak. Oke, saya cek nanti enrollnya. Ya, harusnya itu diinformasikan ke saya. Kalau ini kalau nggak diinformasikan saya nggak tahu. Karena saya bukan dukun ya. Oke, ada lagi? Kalau materi ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kita masih utang pertemuan 1 kali ya. Ya. Kalau saudara nggak punya waktu siang, berarti saya akan ganti. Minggu lalu udah ditawarkan waktunya kapan. Kalau saudara nggak bisa siang, berarti saya isi malam. Jam 7:30 atau jam 8 sampai jam 10, jam 9:30. Ya. Terserah mau waktunya siang. Kalau misalnya siang nggak bisa, ya kita isi malam. Malam saudara kan nggak kemana-mana. Dan nggak boleh kemana-mana sekarang. Ya. Harus jaga diri. Ini di mana posisi di mana nih? Di rumah orang tua atau di kosan? Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Nah, di rumah orang tua jaga diri. Di rumah siapa yang masih sering keluar rumah? Ada anggota di rumah yang masih sering keluar rumah? Maka ingatkan, ya misalnya bapak masih ke kantor, ibu masih ke pasar, ya enggak? Masa kalian nggak makan? Ibu Ayah kerja, Pak. Hah? Ayah kerja, Pak. Ayah kerja. Ingatkan, pulang kerja suruh mandi, ganti baju, baru ngumpul dengan keluarga. Jangan bawa penyakit pulang. Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi, kemarin itu Sekda DKI, Sekretaris Daerah Pak Saifullah itu sudah dipanggil Allah dengan kondisi terakhir terkena virus COVID-19. Ya. Dan sekarang istrinya juga masih kritis di rumah sakit. Jadi yang ke kantor, yang ke balai kota itu Pak Saifullah, tapi istrinya yang di rumah juga ikut kena, gitu ya. Oke. Oke, kalau tidak ada PJ siapa PJ? PJ? Pak. Ardi. Ardi tolong rekap yang hadir di. Iya, baik Pak. Tolong kamu rekap yang hadir, laporkan ke saya.
Ya. Kamu bikin Excel ya. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama anggap hadir semua aja. Minggu kemarin anggap hadir semua saja. Nah, mulai hari ini enggak. Ya. Kamu screenshot yang hadir, nggak usah foto, screenshot yang itu aja. Yang partisipan, ya. Yang partisipan ini kan bisa di screenshot ke bawah itu. Ya. Sehingga itu ada berapa orang? Oke. Ayu Firnanda mana? Pak. Kalau ODP itu orang dalam pengawasan, kalau PDP ini apa? Pasien, Pak. Hah? Pasien. Pasien dalam Pasien dalam pengawasan. Iya, Pak. Ayo lagi diawas, Pak. Siapa yang ngawasin Ayu? Kalau saya Ya. Ini kalau lihat namanya macam-macam nih. Ada lagi ACR. Oh, itu bekas tadi PKKMB, Pak. Oh, Divisi-divisi dari PKMB. acara ya? Iya, Kalau ACR acara gitu ya? iya. Oke deh. Oke, kalau gitu kita cukup sampai sini ya. Ini videonya nanti saya kirim linknya. Jadi kalau ingin dipelajari lagi, tinggal dibuka linknya. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, makasih.